Salam anak-anak kelas 6, selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pagi hari yang indah ini, kembali kita jumpa lagi dalam proses belajar dan mengajar. Bersama dengan saya, Ros Oktina Zebua. Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Anak-anak kami, sebelum masuk dalam pembelajaran, Ibu berharap kalian sudah siap. Dan Ibu yakin pasti kalian sudah menyiapkan segala peralatan dalam pembelajaran. Siapkan Alkitab, siapkan bukumu dan alat-alat tulismu. Dan terlebih, anak-anak kami menyiapkan hati untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu mau ingatkan bahwa pada saat ini kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Ibu menghimbau kepada anak-anak kami semuanya untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun Anda berada, yaitu kita wajib gunakan masker saat keluar rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, anak-anak kami, mari kita menyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dalam sikap berdoa. Kubawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Baik anak-anak kami, kita berdoa menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Lipat tangan, tutup mata dengan fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini atas kebaikan-Mu. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar. Kami menyerahkan hidup kami dan waktu ini ke dalam tangan-Mu untuk kami bisa belajar saat ini. Tolong berikan kemampuan dan hikmat kepada kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama mengatakan amin. Anak-anak kami sekalian, sebelum masuk dalam pelajaran, Ibu mau menanyakan beberapa hal. Anak-anak, apakah kalian pernah menerima hadiah saat hari ulang tahun? Kalau pernah, itu dari siapa? Apakah dari ayah, dari ibu, teman, atau siapapun? Dan ketika anak-anak kami menerima hadiah, apakah hadiahnya sesuai di hati kalian?
Lalu bagaimana perasaanmu saat menerima hadiah itu? Apakah kamu merasa sedih atau kamu merasa bahagia? Hanya kalian yang bisa menjawab itu. Tapi yang pasti, kita harus berterima kasih ketika kita menerima sesuatu dari orang lain. Dan kita harus belajar mengatakan thank you. Karena itu pada hari ini dalam pembelajaran 6, dengan judul Memberi dengan Rela dan Hati yang Gembira. Dalam pembelajaran hari ini anak-anak kami, ada beberapa kompetensi yang harus kita capai. Yang pertama, mengakui pentingnya menjalin hubungan akrab dengan Allah secara terus-menerus sebagai wujud ibadah. Memiliki hubungan akrab dengan Allah secara terus-menerus sebagai wujud ibadah. Yang ketiga, memahami pentingnya menjalin hubungan akrab dengan Allah secara terus-menerus sebagai wujud ibadah kita. Yang keempat, membiasakan diri beribadah dengan cara mengikuti ibadah di sekolah minggu, setia berdoa, dan membaca Alkitab. Dan indikator yang kita capai dalam pembelajaran ini yaitu menerima dan mensyukuri hubungan akrab dengan Allah secara terus-menerus sebagai wujud ibadah. Membiasakan hidup memberi dengan rela dan hati yang gembira sebagai wujud ibadah. Menjelaskan makna persembahan dalam ibadah Kristen. Menjelaskan arti memberi dengan rela dan hati yang gembira. Menganalisis alasan mengapa memberi dengan rela dan hati yang gembira. Mengidentifikasi jenis-jenis persembahan kepada Tuhan dalam kekristenan. Menyatakan tekad hidup memberi dengan membuat doa atau membuat puisi atau ada proyek bersama dengan kita. Dan yang terakhir, merancang kegiatan yang menunjukkan penghayatan persembahan dan menyanyikan lagu rohani dan menulis pesan atau makna lagu rohani tersebut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan mengapa memberi dengan rela dan hati yang gembira. Memahami dan menyebutkan jenis-jenis persembahan kepada Tuhan dalam kekristenan. Yang ketiga, mendaftarkan tindakan yang perlu dilakukan agar bisa hidup memberi dengan rela dan hati yang gembira. Menyatakan tekad untuk memberi persembahan dengan menyanyikan lagu rohani dan menuliskan pesan lagu tersebut. Itulah beberapa tujuan pembelajaran kita yang harus anak-anak kami bisa capai dalam pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak kami, kita akan masuk dalam kegiatan membaca, yaitu kisah seorang nenek bersama dengan cucunya, dengan judul Memberi dengan Sukacita. Pagi itu wajah seorang nenek berusia 76 tahun itu tampak gembira. Di tangannya dia memegang sebuah gunting tanaman berwarna oranye. Nenek ini memang seorang yang suka bekerja di kebun. Di halaman rumahnya terhampar bunga-bunga yang sedang merekah indah. Warna-warni bunga-bunga itu membuat sang nenek selalu bahagia. Ia merasa hidupnya semakin hidup. Kerut-kerut di wajahnya seolah-olah hilang ketika ia berada di tengah-tengah kebun bunganya. Pagi itu dengan sekali sentak, setangkai bunga mawar merah muda telah pindah dari tangkainya. Ketika ditanya untuk apa, sambil tersenyum, dia berkata, "Ini untuk ulang tahun cucuku yang tersayang. Cucu saya itu orang baik. Saya tidak boleh melewatkan ulang tahunnya hari ini." Itulah tanda cinta sang nenek kepada cucunya. Baginya, sekuntum mawar itu memberikan sukacita dalam diri sang cucu. Ia pun bergembira
dapat memberi hadiah bunga dari kebun di halaman rumahnya. Begitu cucunya pulang sekolah, ia akan memberikan hadiah terindah itu kepada cucunya. Bagi sang nenek, hidup itu adalah memberi. Menurutnya, ketika seseorang memberi apa yang dimiliki kepada orang lain, sebenarnya ia tidak kehilangan apa-apa. Apalagi yang diberikan adalah cinta dan perhatian. Orang yang memberi cinta dan perhatian akan menuainya lebih banyak lagi. Karena itu setangkai mawar merah muda untuk ulang tahun sang cucu merupakan tanda cinta dan perhatiannya kepada sang cucu. Ia ingin membahagiakan sang cucu. Ia ingin agar sang cucu mengalami sukacita pada hari ulang tahunnya. Namun lebih dari itu, ia ingin agar sang cucu menemukan cinta dan perhatian dari sesamanya. Ia boleh berbahagia berkat cinta dan perhatian itu. Semakin banyak kita berbuat baik, kita akan menemukan bahwa kebaikan itu menjadi suatu kebiasaan yang tidak dapat lepas dari diri kita lagi. Nah, anak-anak kami, setelah mendengarkan cerita seorang nenek bersama dengan cucunya, dan ibu yakin kalian sudah menyimaknya. Dan itu menjelaskan kepada kita bahwa memberi dengan rela dan hati yang gembira itu membuat seseorang bisa berbahagia. Seperti nenek yang tadi, walaupun hanya setangkai bunga mawar, dia berikan kepada cucu. Tetapi karena dia tulus, dengan sukacita dia memberikan, maka nenek itu bahagia dan cucunya pun bahagia. Demikian juga di dalam firman Tuhan, anak-anak kami, dijelaskan di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 1-9 dan dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 6-15. Kamu tentu ingat pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah itu berarti bahwa segala sesuatu berupa pekerjaan atau masalah yang ringan dan berat akan terasa tidak membebani jika ditanggung bersama-sama oleh banyak orang. Misalnya mengangkat meja di kelas akan lebih mudah dilakukan oleh 2-4 orang daripada mengangkatnya seorang diri. Nah, anak-anak kami mengamati gambar yang ada di layar. Ada beberapa anak sekolah kelas 6 yang sedang mengangkat meja dan kursi. Mereka bekerja sama. Ada sekitar 5-6 orang mereka. Dan mereka melakukannya dengan sukacita. Sehingga pekerjaan mereka untuk mengangkat meja itu bisa terlaksana dengan baik. Dalam cerita Tawarikh juga diceritakan tentang anak Raja Daud, yaitu Raja Salomo, yang sedang membangun bait Allah di Yerusalem. Bait atau rumah Allah yang akan dibangun itu berukuran besar. Pada waktu itu semuanya bangunan terdiri dari banyak batu-batu besar, logam mulia seperti emas, perak, perunggu, dan besi. Semua bahan-bahan itu dikerjakan dengan tangan manusia. Karena pada waktu itu belum ada mesin-mesin pertukangan yang dapat meringankan beban pekerjaan manusia. Beda seperti halnya sekarang ini. Dalam pembangunan sedikit agak meringankan beban karena begitu banyak alat-alat teknologi yang sudah menggantikan tenaga manusia. Bait Allah yang akan dibangun itu membutuhkan bahan-bahan tadi. Lalu dari manakah mendapatkan semuanya itu? Tentu saja hasil persembahan dari umat Allah pada waktu itu. Raja Daud menyadari bahwa beban membangun bait Allah yang dilakukan oleh Raja Salomo tidaklah ringan. Namun rencana pembangunan itu harus dilaksanakan.
karena sudah diinginkan sejak lama. Dan selama berpuluh-puluh tahun umat Israel pada waktu itu hanya beribadah di tenda besar. Dan kini mereka ingin memiliki rumah ibadat sendiri sebagai tempat untuk menyembah Allah dan mempersembahkan korban bakar. Untuk mengatasi hal itu, Daud, ayah Raja Salomo, mulai mengajak orang banyak untuk bersama-sama memberi kesempatan, memberi persembahan berupa harta yang dimiliki untuk dipakai sebagai bahan pembangunan bait Allah. Ia memulai dengan dirinya sendiri. Alkitab mencatat dia memberikan 3.000 talenta emas dan 3.000 talenta perak. Jika 1 talenta sama dengan 34 kilogram, berarti berapa kilogram emas dan perak yang disumbangkan oleh Raja Daud. Hitung saja sendiri, dan kamu akan menemukan jumlah yang sangat besar. Anehnya anak-anak kami, Daud tidak menyesal atau berat hati menyumbangkan benda-benda yang sangat banyak dan mahal tersebut. Ia malah rela dan bergembira. Dan apa yang dilakukan oleh Daud membuat orang-orang di sekitarnya juga ingin memberi dan menanggung beban pembangunan secara bersama. Hasilnya, terkumpullah banyak benda berharga yang sangat mahal dan bernilai tinggi. Kepala-kepala suku, kepala pasukan, dan para pekerja di kerajaan Israel pada waktu itu berlomba-lomba memberikan persembahan untuk bait Allah. Dan sama seperti Daud, mereka semua memberi dengan rela hati dan bergembira. Tidak ada yang menyesal. Dalam 1 Tawarikh pasal 29 ini ayat 1-9, ada beberapa sikap yang digambarkan kepada kita untuk kita miliki. Yang pertama, anak-anak kami, kesukaan dan komitmen kepada kerajaan Allah. Jadi ada rasa kesukaan, ada rasa mengambil satu keputusan untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kesediaan untuk mempersembahkan diri dan milik kita kepada Allah. Jadi setiap pribadi kita harus ada kesediaan memberi diri untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan apa yang kita miliki, kita berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, sukacita yang timbul dari memberi dengan sukarela. Jadi dengan memberi anak-anak kami, ada rasa sukacita yang dalam. Yang keempat, pengakuan bahwa ada yang kita peroleh berasal dari Allah. Jadi dari dalam diri kita sendiri, kita harus mengakui bahwa apa yang kita miliki itu adalah Allah yang memberikannya. Yang kelima, kerendahan hati dan rasa syukur atas hak istimewa untuk ambil bagian dalam maksud kekal Allah. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan memakai kita untuk mengambil bagian dalam kerajaan-Nya. Yang keenam, motivasi memberi yang muncul dari hati yang tulus dan hidup yang benar. Maka ada kita memiliki motivasi yang benar di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan yang terakhir anak-anak kami, yaitu doa. Bahwa Allah berkenan untuk terus mengerahkan hati kita kepada kesetiaan yang kokoh kepada Dia dan pekerjaannya. Dengan kita memiliki hati yang mau memberi, maka itu membuktikan bahwa kita setia kepada Tuhan. Kita setia untuk mengikut Tuhan. Mereka tahu bahwa yang mereka berikan berasal dari Tuhan dan diberikan kembali kepada Tuhan untuk membangun bait Allah. Luar biasa bukan? Rupanya, kisah tentang memberi persembahan dengan rela hati dan bergembira tidak hanya terdapat dalam Perjanjian Lama, tapi ada juga tercatat di dalam Perjanjian Baru, yaitu kisah yang serupa tentang kisah jemaat di kota Korintus yang mengumpulkan persembahan untuk menolong jemaat di Yerusalem yang mengalami kemiskinan dan kesusahan.
Pada waktu itu belum ada alat komunikasi yang cepat untuk memberi kabar kepada banyak orang tentang apa yang terjadi di tempat lain. Lain seperti sekarang ini, begitu cepat kita mendapatkan berita, informasi melalui alat-alat teknologi. Tapi pada saat waktu itu, orang memberitakan berita, yaitu hanya melalui surat. Sama halnya dengan Rasul Paulus. Paulus adalah rasul yang bekerja mewartakan Injil dari satu tempat ke tempat lain. Dialah yang memberi kabar kepada jemaat Korintus tentang keadaan jemaat di Yerusalem. Dan karena itu dia mengirim surat kepada jemaat di Korintus. Bagian surat itulah yang kita baca pada pelajaran hari ini. Sama seperti Daud, Paulus juga menggugah hati orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di kota Korintus untuk mau memberi dengan rela dan bersukacita, menolong meringankan kesusahan orang-orang percaya di Yerusalem. Paulus memberi pesan bahwa memberi dengan rela dan sukacita akan membawa berkat. Tetapi itu bukan berarti bahwa Allah hanya akan memberkati kita jika kita memberi persembahan. Paulus mengatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan selalu mencukupkan segala sesuatu. Bahkan kadang-kadang memberi dengan lebih kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan begitu anak-anak kami, tidak perlu ada kekhawatiran ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan. Apalagi jika kita tahu bahwa persembahan itu akan dipakai untuk pelayanan kasih menolong orang-orang yang kesusahan, kelaparan, sakit, atau untuk pendidikan mereka. Paulus mengatakan bahwa dengan memberi persembahan secara sukarela dan bergembira itu, berarti kita sedang melimpahkan ucapan syukur kepada Allah, yang adalah sumber segala sesuatu yang kita miliki. Memberi dengan rela dan bergembira tidak akan pernah membuat kita kekurangan atau kesusahan. Sebaliknya, hati kita akan merasa bahagia karena dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan meringankan kesusahan mereka. Bukankah kamu juga akan merasa gembira ketika melihat senyum temanmu atau orang yang kamu berikan sesuatu seperti nenek yang memberikan bunga kepada cucunya? Perhatikanlah gambar di sebelah. Ada anak perempuan yang sedang berangkulan. Mereka sangat bahagia. Di situ kita melihat ketulusan hati, persahabatan, persaudaraan mereka yang begitu mendalam. Untuk lebih jelasnya, bacalah kembali kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6-15. Di situ Rasul Paulus menyebutkan syarat-syarat yang harus kita perhatikan ketika ingin memberi persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, anak-anak kami, memberi dengan kerelaan hati. Keinginan untuk memberi kepada Tuhan harus datang dari keputusan hati yang sungguh-sungguh. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh didasari oleh tujuan yang salah atau keliru, seperti keinginan untuk dipuji dan dihormati oleh orang lain. Yang kedua, memberi tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Kita tidak berduka dan merasa kekurangan ketika memberi apa yang kita miliki kepada Tuhan. Tidak juga karena paksaan dari orang lain ataupun diri sendiri karena merasa bersalah kalau tidak memberi. Bisa kita bandingkan di dalam Ulangan pasal 15 ayat 10. Silakan anak-anak kami membuka Alkitabnya nanti. Dan yang ketiga, memberi dengan sukacita. Kita bergembira karena memberi kepada Tuhan. Persembahan adalah juga bentuk ucapan syukur kita terhadap berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Sehingga dengan penuh sukacita, kita hendak membagikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Kalau hati kita sudah siap untuk memberi kepada Tuhan, tentu kita bertanya-tanya, bentuk persembahan seperti apa yang kita berikan kepada Tuhan. Tahukah kamu bahwa bentuk persembahan kita dapat beragam? Umumnya kita memberi dalam bentuk uang. Ada orang yang dipercayakan untuk mengelola keuangan.
Di gereja, uang itu dipakai untuk membiayai pelayanan. Misalnya untuk biaya pembangunan gereja, kegiatan-kegiatan sosial seperti bantuan ke panti asuhan, panti jompo, korban bencana alam, dan sebagainya. Selain dalam bentuk uang, persembahan juga dapat berupa barang. Di gereja-gereja tertentu, pada hari raya panen, orang membawa hasil panen atau hasil bumi. Mereka seperti beras, singkong, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dibawa ke gereja untuk dijadikan persembahan dan didoakan oleh Bapak Ibu Pendeta. Setelah didoakan, barang-barang itu dimakan bersama atau diberikan secara khusus kepada pelayan, yaitu hamba Tuhan. Ada juga yang dijual atau dilelang, mungkin karena barangnya yang dibawa terlalu banyak. Uang hasil lelang dipakai untuk membiayai kegiatan gereja atau kegiatan sosial. Misalnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Menurut Paulus, ada beberapa kunci supaya kita dapat memberi dengan rela dan hati yang gembira. Yaitu tercatat di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 sampai dengan pasal 8 sampai dengan pasal 9. Yaitu pertama, Yesus ingin kita kaya dalam melakukan segala sesuatu. 2, harus membuat perencanaan dalam memberi. 3, perhatikan bagaimana Tuhan memberkati orang yang suka memberi. Yang keempat, kita harus menyadari bahwa hidup kita harus menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan orang lain. 5, memberi persembahan adalah ibadah kita kepada Tuhan. Anak-anak, persembahan kita yang utama adalah hidup kita. Selain itu, harta dan kekayaan yang kita miliki bisa dalam bentuk uang, barang, dan binatang yang kita persembahkan kepada Allah dan untuk menolong orang lain. Kita memberikan itu sebagai tanda pengakuan dan terima kasih kepada Allah atas karyanya, berkatnya, dan kasihnya yang besar bagi kita. Allah yang memberi segalanya untuk kita, maka kita juga harus hidup berbagi kepada orang lain. Hidup kita harus menjadi berkat di dalam dunia ini selama kita hidup. Mari anak-anak, kita memberi dengan rela dan hati yang gembira. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, setelah kamu menyimak pembelajaran hari ini, ada baiknya anak-anak menjawab pertanyaan berikut. Nah, ini adalah tugas di rumah. Dan tugas ini dikerjakan di kertas HVS. Dan hasilnya nanti dikirim melalui WA Ibu Guru. Ibu sudah memberikan WA-nya kepada anak-anak kami semuanya. Dan bagi yang belum mendapatkannya, silakan minta kepada teman-teman yang sudah mendapatkannya. Soal-soal pertanyaan yang pertama anak-anak kami, apa yang dilakukan sang nenek dalam cerita di atas? Tadi kita sudah membaca cerita seorang nenek dan cucu. Nah, apa yang nenek lakukan kepada cucunya? Nomor 2, apa yang membuat sang nenek bahagia? Tadi diceritakan di dalam cerita bahwa nenek sangat bahagia. 3, tuliskan 2 gambaran sikap kita memberi menurut 1 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai 9. Nah, tadi itu ada sekitar 7 sikap menurut Tawarikh. Tapi Ibu hanya minta 2 saja untuk kalian kerjakan, tuliskan. Yang keempat, tuliskan 2 kunci menurut Paulus supaya kita memberi dengan rela dan hati yang gembira. Nah, tadi ada 5 kunci yang dikasih Paulus. Tetapi Ibu hanya minta kalian untuk menuliskan 2 saja. 5, tuliskan 2 hal tekadmu setelah menyimak pembelajaran hari ini. Nah, ini tugas ini anak-anak kami setelah kamu mempelajari, setelah kamu menyimak, mendengar, memahami pembelajaran hari ini, tentu kamu mengambil keputusan dalam hati. Apa yang menjadi keputusanmu dari pelajaran yang sudah kamu terima?
Nah, tuliskan itu paling tidak 2 dan boleh lebih. Nah, demikian anak-anak kami pembelajaran kita pada hari ini. Silakan mengerjakan tugas dan jangan melewatkannya. Dan tepat waktu untuk mengirimkannya di WA Ibu supaya Ibu bisa periksa dan bisa Ibu memberikan nilai. Oke, God bless you. Anak-anak kami, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa dan bernyanyi. Mari kita menyanyikan lagu kita yang kita nyanyikan tadi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang sudah kami manfaatkan untuk menyimak pembelajaran hari ini. Kami akan jadikan sebagai bekal hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati kami semuanya dengan sukacita dari Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya mengatakan amin. Baik anak-anak kami, kita menutupnya dengan nyanyian, dengan semangat, dengan penuh sukacita. Ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan
Baik anak-anak, sampai jumpa kembali untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.